Hai, gue Pita. Sebelumnya, gue pernah membagi beberapa tips untuk mencari uang tambahan. Kali ini, gue akan memberikan kembali 5 ide cara untuk menghasilkan uang tambahan yang bisa menjadi alternatif untuk lo coba. Ini masanya seseorang mengembangkan side hustle mereka, dan tidak ada salahnya untuk mencoba menciptakan sumber pendapatan di luar penghasilan utama kita. Paling tidak, kita harus jaga-jaga jika mata pencaharian utama kita menghilang karena berbagai macam sebab. Yang pertama, video editing. Semua orang tahu bahwa video dan audio merupakan cara komunikasi di masa depan. Karenanya, semua orang berlomba-lomba memproduksi video atau podcast, membagikan topik dan ide apapun yang mereka punya. Contohnya ya gue ini. Kita melihat banyak orang yang mendapatkan penghasilan yang besar dari content production. Tidak hanya melalui media sosial, tapi juga dari berbagai macam bisnis yang memanfaatkan konten video dan audio untuk mempromosikan pesan-pesan mereka. Booming di digital content ini mengingatkan gue di masa gold rush, ketika orang beramai-ramai pergi ke California, Amerika Serikat untuk menambang emas di tahun 1800-an. Ironisnya, orang yang paling kaya dari masa gold rush tersebut bukanlah para penambang emas, tetapi orang yang menjual sekop kepada mereka. Di tengah booming digital content saat ini, inilah kesempatan bagi elu yang memiliki kemampuan di bidang video dan audio editing untuk mencari penghasilan tambahan dari orang-orang yang ingin meningkatkan produksi konten mereka. Saran gue, ketika lu berpromosi, mulailah dari orang-orang yang lebih tua. Mereka membutuhkan konten, tapi kekurangan resources untuk memproduksi. Namun, mereka mempunyai modal untuk meminta orang memproduksinya. Yang kedua, sebagai handyman atau tukang. Ini buat mereka yang punya keterampilan menggunakan palu, obeng, bor, kunci Inggris, dan lain-lain. Banyak sekali orang yang butuh keahlian kalian. Kalau lu tinggal di daerah pemukiman, pasti akan banyak orang yang membutuhkan jasa lu. Ini merupakan kemampuan yang akan terus berguna dan bisa dilakukan di mana saja. Syaratnya cuma satu, datang dan selesaikan apa yang lu janjikan kepada orang yang memberi pekerjaan tepat waktu. Orang yang puas akan menjadi corong promosi lu. Yang ketiga adalah menjadi freelancer di Fiverr. Fiverr merupakan situs yang banyak digunakan oleh para freelancer untuk mendapatkan order pekerjaan paruh waktu. Salah satunya adalah kenalan gue. Dia itu seorang ilustrator dan spesialis mural. Ia menggunakan platform ini setelah beberapa proyeknya batal dan penghasilannya terpengaruh karena masa pandemi. Ia kemudian berpaling ke Fiverr untuk menerima jasa pembuatan ilustrasi, dan dari sana penghasilan tambahan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Fiverr terbuka bagi siapapun yang ingin menawarkan jasa, dari jasa terjemahan, konseling, video production, programming, pelatih fitness, stylist, bahkan sampai baca kartu tarot. Lu bisa melihat video-video di YouTube di mana beberapa freelancer di Fiverr membagikan tips-tips bagaimana cara mendapatkan klien dan memaksimalkan penghasilan di Fiverr. Yang keempat, itu adalah content writing. Bagi lu yang punya kemampuan menulis, lu bisa menawarkan jasa pada orang-orang di sekitar lu yang membutuhkan bantuan untuk menulis iklan, promosi, atau email marketing mereka. Menulis itu merupakan pekerjaan yang sangat berulang-ulang dan membosankan. Karenanya banyak orang yang akhirnya memilih mendelegasikan tugas tersebut kepada orang lain dengan imbalan tertentu. Ini juga salah satu side gig yang gue lakukan, dengan menerima order untuk menulis buku, proposal, laporan, dan semacamnya. Ide side hustle yang kelima itu adalah menjadi Uber tester. No, ini tidak ada hubungannya dengan menjadi supir Uber ya. Uber tester merupakan platform pengujian bagi perusahaan-perusahaan sebelum meluncurkan produk digital mereka ke pasaran. Mereka membutuhkan sekelompok orang yang sesuai dengan kriteria untuk mengetes produk tersebut dan melaporkan bila ada bug atau kelemahan sistem yang perlu diperbaiki sebelum peluncuran resmi dilakukan. Misalnya, ada sebuah perusahaan e-commerce yang ingin meluncurkan sistem pembayaran baru, maka mereka akan membutuhkan orang-orang di beberapa daerah
ya di mana mereka akan melakukan peluncuran untuk melakukan pembelian dalam jumlah kecil, misalnya $5, dan uang pembelian tersebut akan diganti oleh perusahaan tersebut. Orang-orang ini akan diminta untuk bertransaksi dan melaporkan apabila ada kesulitan yang mereka ketemui selama proses tersebut. Contoh lain, ada perusahaan yang ingin menguji sistem facial recognition mereka. Maka mereka membutuhkan orang dari berbagai latar belakang, suku, gender, dan umur untuk mengetes bagaimana sistem tersebut bisa mengenali berbagai jenis perawakan, termasuk kalau orang itu pakai topi, pakai wig, kacamata, dan lain-lain. Beberapa orang teman gue di beberapa kota di Indonesia aktif menjadi Uber tester ini. Mereka merupakan ibu rumah tangga, dan pekerjaan ini bisa mereka lakukan sesuai dengan ketersediaan waktu yang ada. Demikianlah beberapa cara yang bisa menjadi ide buat lo, dan mungkin bisa lo coba. Semoga ada yang cocok ya. Ingat, it's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!